Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Rizky, pemuda berusia 23 tahun, asal Kendal, Jawa Tengah. Tubuhnya kurus berotot karena sejak kecil sudah terbiasa kerja serabutan. Bapaknya hanya petani penggarap dan ibunya buruh cuci di kampung. Karena himpitan ekonomi, Rizky memutuskan menjadi TKI ke Arab Saudi lewat jalur resmi dengan harapan bisa memperbaiki nasib keluarga. Setibanya di Jeddah, ia ditempatkan di rumah seorang janda kaya bernama Nyonya Aisyah. Usia 41 tahun, wanita itu adalah pemilik butik dan salon eksklusif untuk perempuan kalangan atas. Meski sudah cukup umur, wajah Nyonya Aisyah masih cantik. Kulitnya putih bersih dan tubuhnya langsing berisi. Ia sudah 2 tahun menjanda setelah suaminya meninggal karena kecelakaan mobil. Hari-hari Rizky di rumah itu sangat berbeda dari bayangannya. Tugasnya ringan, hanya menjaga taman dan membantu sopir pribadi. Namun yang tak diduganya, Nyonya Aisyah sering memperhatikannya dari balkon. Seringkali perempuan itu melempar senyum atau sekadar memberi minuman dingin saat Rizky tengah berkeringat bekerja. Anta ta'mal jayid ya Rizky, puji Nyonya Aisyah dalam bahasa Arab yang artinya, kamu bekerja dengan baik Rizky. Rizky hanya menunduk sopan, meski dalam hatinya mulai timbul kegugupan. Ada sesuatu dari sorot mata majikannya yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Nyonya Aisyah kerap memanggil Rizky masuk ke ruang keluarga hanya untuk berbincang atau menemaninya minum teh. Bahkan ia mulai menyuruh Rizky membantunya memilih baju yang akan dipakai ke pesta atau pertemuan bisnis. Puncaknya suatu malam ketika pembantu lainnya sedang keluar ke pasar, Nyonya Aisyah memanggil Rizky ke kamarnya. Saat itu ia tengah mengenakan jubah tidur satin berwarna merah. Rambutnya terurai dan aroma parfum mawar memenuhi ruangan. Rizky, duduklah di sini, katanya sambil menepuk sofa kecil di dekat tempat tidurnya. Dengan gugup, Rizky menuruti. Tapi baru beberapa detik duduk, Nyonya Aisyah menggenggam tangannya. Rizky tak berkutik. Aku sudah sendiri terlalu lama, bisiknya, dan kamu baik dan tulus. Aku ingin kau jadi milikku. Rizky menatap wajah wanita itu antara takut, bingung, tapi juga terpesona. Ia tahu, andai ini diketahui, ia bisa dipulangkan secara paksa bahkan dipenjara. Tapi dalam hatinya muncul keberanian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Saya bersedia Nyonya, jawab Rizky akhirnya. Seminggu kemudian, dengan proses diam-diam, mereka menikah secara sah menurut hukum Islam di sebuah wilayah perkampungan pinggir kota. Pernikahan itu disaksikan oleh 2 orang saudara jauh dari pihak Nyonya Aisyah dan tidak diumumkan secara luas. Namun, Rizky tidak tahu. Malam pertama, itu akan menjadi malam paling mengejutkan dalam hidupnya. Setelah akad nikah sederhana itu selesai, Rizky resmi menjadi suami dari Nyonya Aisyah. Ia sendiri masih merasa seperti mimpi. Seorang pemuda kampung yang hanya tamatan SMA, kini menjadi suami dari janda kaya pemilik butik di Jeddah. Pernikahan mereka disimpan rapat dari dunia luar, termasuk dari teman-teman TKI lain maupun para pekerja di rumah Nyonya Aisyah. Malam itu, setelah para pembantu kembali tidur dan rumah sunyi senyap, Nyonya Aisyah memanggil Rizky masuk ke kamar besarnya. Rizky melangkah dengan degup jantung yang tak menentu. Di tangan masih ada tas kecil berisi baju yang baru dibelikan istrinya. Kamar itu sungguh mewah. Lampu gantung kristal bergoyang pelan. AC menebar udara dingin bercampur aroma mawar dan ranjang besar dengan kelambu putih. Tampak seperti tempat tidur raja. Nyonya Aisyah berdiri di dekat meja rias, mengenakan gaun malam putih tipis.
Rambutnya digelung setengah, dan mata indahnya menatap Rizky dari pantulan cermin. "Ya, Zauji, suamiku," katanya pelan dalam bahasa Arab yang manis. "Malam ini aku ingin kau bersamaku sebagai lelaki seutuhnya." Rizky menelan ludah. Dalam hidupnya, ia belum pernah benar-benar merasakan malam pertama. Ia hanya tahu dari cerita-cerita teman dan sedikit tontonan nakal di warnet desa. Tapi malam itu ia harus jadi laki-laki sungguhan. Dengan gemetar, ia mendekat. Tapi baru beberapa langkah, tangannya ditarik dan tubuhnya direngkuh dalam pelukan. Untuk sesaat semuanya terasa hening. Tak ada suara lain selain napas yang beradu dan detak jantung yang kian cepat. Nyonya Aisyah membisikkan kata-kata dalam bahasa Arab dan Inggris. Rizky tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu maksudnya. Ia membalas dengan tubuh, bukan dengan kata. Malam itu mereka menyatu. Rizky belajar mengikuti irama, mengikuti kemauan istrinya yang jauh lebih berpengalaman. Nyonya Aisyah memandunya, membimbingnya, bahkan sesekali memujinya dengan senyum dan ciuman. Namun di tengah malam yang hangat itu, tiba-tiba tubuh Nyonya Aisyah menegang, wajahnya pucat dan tangannya mencengkeram spray begitu kuat. Rizky panik. "Ya Allah, kenapa ini?" bisiknya. Nyonya Aisyah terengah-engah dan tiba-tiba tubuhnya terkulai. Rizky segera membungkus tubuh istrinya dengan selimut, berlari keluar memanggil sopir rumah yang tidur di lantai bawah. Malam itu yang seharusnya jadi malam penuh cinta, berubah jadi malam kepanikan. Nyonya Aisyah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa wanita itu mengalami syok tekanan darah tinggi akibat rangsangan ekstrem dan kelelahan fisik. Rizky terduduk lemas di kursi rumah sakit, merasa bersalah sekaligus bingung. "Aku hanya ingin membahagiakan dia. Kenapa jadi begini?" bisiknya lirih. Namun sejak malam itu, kehidupan Rizky tak pernah sama lagi. Nama dan wajahnya mulai dibicarakan diam-diam oleh orang-orang dekat Nyonya Aisyah. Bahkan salah satu kerabatnya mulai mengawasi gerak-geriknya. Dan tak lama kemudian, sebuah rahasia besar tentang Nyonya Aisyah terbongkar. Rahasia yang membuat Rizky harus memilih antara cinta atau keselamatan hidupnya. Setelah malam pertama yang mengejutkan itu, Nyonya Aisyah dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Rizky nyaris tak tidur, menunggui istrinya siang dan malam. Saat sadar, Nyonya Aisyah hanya tersenyum lemah dan menggenggam tangan Rizky. "Maafkan aku, Rizky," bisiknya. "Tubuhku tak sekuat dulu, tapi hatiku masih untukmu." Rizky menunduk haru. Ia tak menyangka perempuan sekaya dan secantik Nyonya Aisyah ternyata menyimpan kelemahan fisik yang nyaris merenggut nyawanya. Namun saat mereka kembali ke rumah, awan gelap mulai menyelimuti kehidupan mereka. Saudara sepupu Nyonya Aisyah, seorang pria bernama Syed Ahmad, tiba-tiba datang ke rumah. Pria itu dikenal kasar dan memiliki pengaruh kuat di kalangan keluarga besar Nyonya Aisyah. Tatapannya tajam kepada Rizky sejak pertama kali bertemu. "Kau siapa sebenarnya?" tanya Syed Ahmad dalam bahasa Arab yang ketus. "Kenapa pembantu bisa jadi suami saudara sepupuku?" Nyonya Aisyah mencoba menjelaskan bahwa ia menikah karena cinta dan Rizky adalah pria yang tulus, berbeda dari laki-laki Arab yang hanya mengejar hartanya. Namun Syed Ahmad tidak terima. Ia merasa keluarga telah dipermalukan. "Kau bukan keturunan bangsawan, bahkan bukan orang Arab. Kau cuma buruh miskin dari negeri asing," bentaknya pada Rizky. "Kau kira bisa ambil alih segalanya setelah menikah dengan dia?" Rizky hanya menunduk, menahan amarah dan rasa takut. Ia tahu sebagai orang asing, tanpa kekuatan hukum, ia bisa sewaktu-waktu diusir atau bahkan dipenjara. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Salon dan butik milik Nyonya Aisyah mulai kehilangan pelanggan karena desas-desus tentang pernikahan tak pantas itu menyebar.
beberapa keluarga bangsawan mencabut kerjasama, bahkan pelayan-pelayan lama mulai mengundurkan diri satu persatu. Nyonya Aisyah mulai stres. Rizky berusaha menghibur, memeluknya, membantunya mengurus salon, bahkan membersihkan rumah sendirian. Namun dalam hati, ia mulai dihantui satu pertanyaan. Apa aku salah telah mencintai dia? Suatu malam saat sedang membersihkan kamar belakang, Rizky menemukan sebuah kotak besi kecil terselip di balik lemari. Karena penasaran, ia buka perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen tua, semua bertuliskan bahasa Arab dan beberapa foto lama. Salah satu foto menunjukkan Nyonya Aisyah muda bersama seorang pria Arab bersorban putih dan seorang bocah kecil. Rizky kaget. Di balik foto itu tertulis, "Aku dan suamiku bersama anak hasil nikah siri kami." Tapi anehnya tak pernah ada anak yang tinggal di rumah itu. Dan lebih mencurigakan lagi, di tumpukan dokumen lain, Rizky menemukan surat wasiat dari mendiang suami Nyonya Aisyah yang menyebut bahwa sebagian besar harta peninggalannya bukan diwariskan kepada Aisyah, melainkan kepada anak laki-laki dari istri pertamanya yang tinggal di Riyadh. Rizky gemetar. Ia sadar istrinya mungkin menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di bagian bawah kotak, ia menemukan dokumen pemalsuan identitas. Apa ini? Kenapa nama Aisyah diubah? Bisiknya. Seketika itu juga terdengar langkah kaki dari arah tangga. Pintu kamar belakang terbuka perlahan. Rizky, kamu menemukan kotak itu. Suara Nyonya Aisyah terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Rizky menoleh dengan wajah pucat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa cinta mereka sedang berada di ambang bahaya. Malam itu, saat pintu kamar belakang terbuka dan suara Nyonya Aisyah terdengar, tubuh Rizky terasa kaku. Kotak besi berisi dokumen rahasia masih di pangkuannya, dan semua pertanyaan yang semula samar kini menjadi jelas. Nyonya Aisyah menyembunyikan identitas dan warisan. Rizky menghela napas panjang. Ia tak menyangka pernikahannya bukan hanya soal cinta, tapi juga bagian dari konflik keluarga, warisan, dan nama baik. Jadi, pernikahan kita bisa membahayakanmu? Sudah membahayakan, jawab Nyonya Aisyah sambil menggenggam tangan Rizky erat. Aku sudah kehilangan banyak pelanggan, kepercayaan saudara, dan sekarang aku bisa kehilangan hartaku. Rizky berdiri. Dalam hati ia ingin marah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu dia masih mencintai wanita itu. Bukan karena hartanya, tapi karena ketulusan yang sempat ia rasakan. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 11 malam, rumah mereka didatangi oleh beberapa pria bersorban. Syed Ahmad memimpin mereka. Mereka masuk tanpa izin dengan dalih pemeriksaan keluarga. Mana pria Jawa itu? Mana si pembantu yang kau jadikan suami? Bentak Syed Ahmad. Nyonya Aisyah berdiri di depan Rizky melindunginya. Dia suamiku yang sah. Kami menikah secara hukum Islam. Tapi ucapan Nyonya Aisyah tak digubris. Syed Ahmad mengacungkan surat dari pengadilan Riyadh, tuntutan atas nama kehormatan keluarga dan penyalahgunaan warisan. Kalau kau tak menceraikannya, kau akan kehilangan semua harta warisan dan bisa dihukum karena penipuan dokumen, ancam Syed Ahmad. Nyonya Aisyah gemetar. Ia menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Rizky. Namun sebelum kata-kata itu berlanjut, Rizky maju. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tegak menghadapi keluarga bangsawan Arab itu. Kalau kalian mau ambil hartanya, ambillah. Tapi aku tak akan tinggalkan dia. Aku nikahi dia bukan karena harta. Aku siap kembali miskin, asal dia tetap bersamaku. Ruangan seketika sunyi. Syed Ahmad menatap tajam, tapi tak berkata apa-apa. Ia meninggalkan rumah itu dengan tatapan membunuh, menyimpan dendam yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, Nyonya Aisyah menangis di pelukan Rizky, tapi bukan karena takut, melainkan karena haru. Namun sayang, keesokan paginya sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Rizky bangun dan menemukan Nyonya Aisyah sudah tak ada di sisi ranjang. Pintu depan rumah terbuka dan satu-satunya yang tertinggal hanyalah surat pendek di atas meja makan. Pagi itu terasa hampa. Rizky terbangun dari tidur dengan kepala berat. Tubuh masih lelah setelah semalaman penuh emosi dan tekanan. Namun yang membuatnya panik bukanlah rasa lelah itu, melainkan fakta bahwa Nyonya Aisyah menghilang. Ia bangkit memanggil-manggil nama istrinya. Tak ada jawaban, pintu rumah terbuka, tak ada penjaga, ruang tamu kosong. Di atas meja makan ada secarik kertas. Tangan Rizky gemetar saat membacanya. Suamiku Rizky, maafkan aku. Aku pergi bukan karena tak mencintaimu, justru karena aku mencintaimu. Aku tak ingin kau terjebak dalam pusaran keluarga dan warisanku yang berbahaya. Aku akan menyerahkan diriku kepada pengadilan, mengaku telah menyimpan dokumen warisan secara ilegal. Agar kau tak diseret-seret dalam kasus ini, jangan mencariku. Jalani hidupmu, aku akan selalu mengenangmu sebagai lelaki yang paling tulus dalam hidupku. Istrimu, Aisyah. Surat itu membuat tubuh Rizky limbung. Ia terduduk di lantai, memeluk surat itu dengan mata berkaca-kaca. Semua perjuangan, semua keberanian, semua cinta yang telah tumbuh kini terasa seperti diambil paksa oleh keadaan. Beberapa hari berlalu, Rizky mencari ke berbagai tempat, rumah sakit, kantor pengacara, hingga ke pengadilan kota. Namun tidak ada yang memberinya kabar tentang keberadaan Nyonya Aisyah. Hingga suatu malam, seorang pria tua mendatangi rumah itu. Ia mengaku sebagai pengacara pribadi almarhum suami Nyonya Aisyah. Ia duduk bersama Rizky di ruang tamu yang mulai berdebu karena tak terurus. Aku tahu semua yang terjadi, katanya, dan kau harus tahu satu hal. Ia menyodorkan amplop coklat kepada Rizky. Di dalamnya ada surat legal. Beberapa hari sebelum menyerahkan diri, Nyonya Aisyah diam-diam membuat wasiat baru. Ia menyerahkan semua hartanya, rumah ini, butik, dan sejumlah aset kecil lainnya kepada seseorang yang ia sebut satu-satunya pria yang mencintainya tanpa pamrih. Namanya tercantum jelas di sini, Rizky bin Sugito. Rizky terdiam. Ia tak tahu harus bahagia atau sedih. Air matanya jatuh bukan karena warisan, tapi karena cinta yang akhirnya dibayar dengan pengorbanan. Namun, surat itu bukan satu-satunya isi amplop. Ada satu lembar foto kecil. Foto mereka berdua setelah akad nikah. Wajah Nyonya Aisyah tersenyum lebar dan Rizky memeluknya dari samping malu-malu. Di balik foto tertulis, "Jika aku tak bisa bersamamu di dunia, semoga kita bisa bertemu di akhirat nanti, Aisyah." 3 bulan kemudian, Rizky memutuskan meninggalkan Arab Saudi. Ia menjual rumah besar itu, menutup butik, lalu kembali ke kampung halaman di Kendal. Namun, hidupnya tak lagi sama. Kini ia membuka bengkel kecil, membeli sawah untuk orang tuanya, dan setiap hari mengajar anak-anak mengaji di musala desa. Di kamarnya yang sederhana tersimpan satu foto berbingkai emas, foto dirinya dan Aisyah. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jagalah dia meski tak bersamaku lagi, cintaku untuknya tak akan pernah hilang." Sebab cinta sejati adalah saat kita rela kehilangan demi orang yang kita sayangi. Malam.